warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Capek baik, Bu. Capek? Banyak tugas atau gimana Mbak? Iya, Bu. Oh, alah. Sama berarti ya. Sama. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah hadir di tempat ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai bimbingan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin memimpin, silakan. Saya, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu di tempat duduk kita sempurna. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua ya. Amin. Oke, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ikut bimbingan? Belum, Belum, Bu. Bu. Berarti sudah tahu atau belum arti bimbingan kelompok? Belum juga. Belum. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan BK yang diberikan kepada sejumlah individu dalam suasana kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok dengan cara berdiskusi tentang suatu topik atau tema supaya minat, bakat, dan kemampuan teman-teman semua dapat berkembang secara optimal. Nah, di dalam diskusi kita nanti saya harapkan teman-teman bisa belajar mengeluarkan pendapat, terus melatih berkomunikasi dan melatih tenggang rasa. Jadi misalnya ada teman-teman kalian yang sedang berbicara, mohon untuk tidak dipotong, dan apabila ingin menyampaikan pendapat atau usulan, silakan mengangkat tangan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita mulai bimbingannya, kita kenalan dulu ya supaya lebih akrab mungkin ya. Nanti teman-teman silakan menyebutkan nama dan hobi. Saya mulai dari saya. Nama saya Sri Mesaro, hobi saya membaca. Silakan Pak. Nama saya Purwanti, hobinya makan. Silakan. Nama saya Eka Rohayati, hobinya membaca. Membaca. Ya. Silakan Mas. Nama saya Polisi Selamat, hobi saya main HP sih. Main HP. Silakan Mbak. Nama saya Tiara Kusuma Wirayu, hobi saya rebahan, Bu. Silakan. Ya udah, teman-teman sudah saling mengenal. Yang ini Mbak Purwanti, Mbak Eka, Mbak Tiara, Mas Desa. Supaya lebih akrab lagi dan kita bisa santai ya, supaya tidak tegang. Gimana kalau kita main game dulu? Boleh, Bu. Ya. Jadi permainannya adalah permainan kata. Nanti saya akan menyebutkan dua kata, yaitu yang kata yang pertama, apabila kepala kita gatal di Garuk. berarti kepala di Garuk. kalau kelapa di Parut. Oke. Nanti saya tunjuk secara acak, silakan kalian menyebutkan misalnya kata pertama kepala digaruk, maka kata berikutnya adalah kelapa di parut. Langsung saja ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Kepala digaruk. Kenapa diparut? Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Ya, cukup teman-teman. Oh, sudah. Oke, jadi tema bimbingan kita kali ini adalah AQ atau Adversity Quotient. Seperti teman-teman ketahui, setiap individu atau manusia mempunyai berbagai macam kecerdasan. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan kecerdasan yang teman-teman ketahui? Iya, silakan Mbak. IQ, Bu, kecerdasan intelektual. Iya. Saya, Bu, SQ, kecerdasan spiritual. Ya, Bu. EQ, kecerdasan emosional. Kalau kecerdasan yang lain ada yang tahu? Belum. Ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah EQ, yaitu AQ atau Adversity Quotient. Adversity sendiri artinya adalah penderitaan atau kesulitan. Nah, dari pengertian adversity itu mungkin teman-teman dapat gambaran ya. Artinya AQ itu apa? Mungkin silakan. Mungkin kecerdasan menghadapi penderitaan, Bu. Ya, lainnya. Saya, Bu, mungkin kecerdasan mengatasi situasi sulit seperti itu, Bu. Iya, betul. Mbak, Cerdas menghadapi masalah, Bu. oke, bagus semua jawabannya ya. Jadi mungkin saya tambahkan AQ atau Adversity Quotient adalah taraf kecerdasan seseorang dalam menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Jadi bagaimana orang itu mengolah dan mengubah suatu permasalahan menjadi suatu kesempatan atau peluang untuk meraih cita-citanya.
Jadi setiap orang itu mempunyai kelenturan dalam menghadapi masalah. Semakin ia lentur, maka ia semakin bisa menghadapi suatu masalah. Nah, orang yang mempunyai IQ tinggi cenderung lebih mudah menggapai cita-citanya. Mungkin teman-teman bisa mengetahui alasannya. Silakan, Mbak atau Mas. Mungkin karena dia pantang menyerah, Bu. Pantang menyerah, lainnya. Menganggap masalah itu sebagai tantangan. Masnya tahu Mbaknya? Terus berusaha Terus berusaha. Dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut. Oh ya, jadi bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Oke ya. Seperti yang teman-teman sebutkan tadi, jadi orang yang mempunyai IQ tinggi dapat menyelesaikan masalah, dapat mempunyai kemampuan untuk menghadapi masalah, menyesuaikan diri dengan masalah tersebut, pantang menyerah, terus berusaha. Begitu juga dalam perencanaan karir, karena waktu merencanakan karir pastinya ada masalah-masalah yang dihadapi di tengah jalannya ya. Jadi orang yang punya IQ tinggi akan terus berusaha sampai berhasil, tidak menyerah. Seperti itu ya. Setelah kita membahas pengertian, terus alasan kenapa orang yang punya IQ tinggi cenderung bisa mencapai cita-citanya, cenderung lebih sukses dalam pekerjaannya, dalam karirnya, kita akan membahas tentang tipe-tipe orang dalam menghadapi masalah. Kalian mungkin pernah dengar? Belum pernah ya? Oke, jadi menurut Paul Gestalt ada 3 tipe orang dalam menghadapi suatu masalah. Kenapa Mbak pusing, Mbak? Enggak, bisa diteruskan ya. Ya, yang pertama yaitu dalam menjelaskan tipe-tipe ini dia meminjam terminologi pendaki gunung. Jadi pada dasarnya manusia hidup itu seperti orang mendaki. Mendaki artinya bergerak untuk maju, terus menerus menuju puncak, seperti itu ya. Jadi ada 3 tipe. Yang pertama yaitu quitter. Quitter itu adalah yang menyerah, yang berhenti. Jadi orang tipe ini dalam suatu pekerjaan akan melaksanakan pekerjaannya hanya sekedar menjalankan tugas. Yang penting dapat gaji, seperti itu ya. Atau misalnya mahasiswa atau siswa yang penting misalnya dapat tugas, yang penting gawe tugas, yang penting rampung, ya. Seperti itu. Terus tipe yang kedua yaitu camper, yaitu orang yang berhenti di tengah perjalanan. Orang-orang seperti ini sudah bisa menghadapi tantangan, tetapi lebih memilih resiko yang paling aman. Jadi banyak sekali kesempatan sukses yang lepas dari tangannya, karena dia mudah puas dengan yang dia dapat. Dia kalau siswa atau mahasiswa seperti ini biasanya sudah mengerjakan tugas-tugasnya tapi tidak sampai selesai. Terus tipe yang ketiga yaitu climber. Climber ini bisa mencapai kesuksesan karena dia menganggap semua masalah yang dia punya adalah peluang untuk menggapai kesuksesan. Jadi mahasiswa atau pekerja seperti ini adalah mahasiswa yang mempunyai IQ tinggi atau adversity question yang tinggi. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, gimana Mbak? Gimana sih Bu caranya meningkatkan IQ itu? Meningkatkan IQ ya. Teman-teman ada yang punya pendapat? Ikut pelatihan. Lainnya? terus belajar, Bu, Belajar apa Mbak? untuk mengasah skill. Oke, jadi setiap manusia apabila dihadapkan suatu kesulitan maka IQ-nya akan diuji. Kita bisa mengembangkannya itu dengan pelatihan-pelatihan, bisa belajar segala hal ya, apa saja dipelajari. Dan yang berpengaruh adalah pola asuh. Anak-anak yang sering diberi tantangan atau kesulitan akan mempunyai IQ yang lebih tinggi daripada yang dimanja atau selalu apa-apa dituruti, selalu apa-apa dibantu, seperti itu ya. Dan menurut Paul Gestalt ada cara untuk meningkatkan IQ, yaitu dengan LEAD, L-E-A-D. L-nya adalah listen, E-nya explore, A-nya analysis, dan D-nya itu do. Supaya lebih memahami, saya akan memberikan sebuah ilustrasi kasus dan kita akan memecahkannya bersama-sama. Setuju ya teman-teman? Setuju. Oke, jadi misalnya teman-teman mempunyai janji dengan dosen untuk melakukan konseling individual. Teman-teman semua di sini ya. Teman-teman janjian jam 8 pagi. Begitu teman-teman sampai kampus, dosen mengundur janji temu kalian karena ada rapat yang mendadak. Dan kemungkinan akan selesai jam 9.30. Padahal teman-teman itu punya
kuliah lain di jam 11. Oke, jadi untuk meningkatkan IQ sekarang kita coba menyelesaikannya ya. Yang pertama itu L, yaitu listen. Teman-teman mendengarkan apa reaksi teman-teman pertama kali ketika menghadapi masalah itu. Mungkin grundel, Bu. Gerundel ya. Kecewa, Bu. Gerundel, kecewa, Marah Bu. marah, mbaknya? Jengkel. Jengkel, marah, kecewa, gerundel. Semua itu manusiawi ya. Mungkin semua orang akan seperti itu apabila menghadapi masalah tersebut. Lalu yang kedua yaitu E. E adalah explore. Kita mengeksplor penyebab masalah itu. Seberapa besar kontribusi kita dalam masalah tersebut. Gimana teman-teman? Ada yang mengerti penyebab masalah yang teman-teman hadapi ini? Rapat yang mendadak, Bu. Jadi Rapat yang Itu mendadak. masalahnya. Menurut saya ini bukan salah saya, Bu. Berarti tidak punya kontribusi dalam masalah itu ya. Oke, jadi kita mencari penyebab dan kontribusi tidak untuk menyalahkan, tapi kita mencoba berpikir logis, tidak harus menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, tapi karena situasi yang ada rapat mendadak itu ya. Lalu explore yang berikutnya yaitu adalah mencari tahu alternatif apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Silakan. Apa saja? Ya. Mungkin berlatih lagi, Bu, biar nanti prakteknya lancar dan menghemat waktu. Menghemat waktu. Efisien gitu ya, Mbak ya. Tetap menunggu dan menyiapkan materi selanjutnya, Bu. Lainnya? Menunggu sampai rapat yang selesai Bu. Ya. Menunggu sambil berlatih, Bu. Berarti oke. Jadi teman-teman semua akan menunggu dan menggunakan waktu yang ada dengan efektif dan efisien supaya konselingnya berjalan lancar dan teman-teman dapat selesai tepat waktu sehingga tidak terlambat mata kuliah berikutnya. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya yaitu LE, sekarang A. A adalah analis. Teman-teman silakan menganalisa bukti-bukti dan fakta bahwa apakah teman-teman punya kendali atau atas masalah tersebut. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya tidak, Bu, karena itu bukan kendali saya, karena penyebabnya itu kan rapat mendadak itu, Bu. Oke, jadi seperti teman-teman ketahui, jadi masalahnya itu adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Kita tidak punya kendali, tapi kita punya kemampuan untuk mencegah masalah berikutnya atau menambah masalah, yaitu teman-teman dapat menggunakan waktu supaya waktunya efektif dan efisien, sehingga teman-teman tidak terlambat pada kuliah berikutnya. Oke, lalu yang berikutnya itu adalah D yang terakhir, yaitu do. Silakan teman-teman melaksanakan alternatif-alternatif yang sudah teman-teman kemukakan tadi. Oke. Ngantuk ya Mas? Kayaknya udah mau selesai kok. Oke, jadi gimana perasaannya teman-teman setelah ikut bimbingan hari ini? Senang, Bu, dapat pengetahuan baru, ilmu baru. Oke, lalu apa saja pengetahuan baru yang teman-teman ketahui setelah ikut bimbingan yang teman-teman dapat? Kita jadi tahu cara mengembangkan IQ, Bu. Oke. Lalu manfaatnya mungkin teman-teman jadi selain tahu mengembangkan, teman-teman juga tahu bahwa manusia itu terbagi dalam 3 tipe dalam menghadapi kesulitan. Bisa ada yang menyebutkan? Quitter, Iya. camper, sama slamber ya, Bu? Climber. Oh, Oke. slamber. Climber ya. Oh, climber. Jadi ada 3 yaitu quitter, yaitu orang yang menyerah. Terus camper, orang yang berhenti di tengah jalan atau dia berkemah di tengah perjalanan. Terus yang ketiga adalah climber. Oke, jadi pesan saya adalah semoga teman-teman bisa terus mendaki menuju kesuksesan. Jangan mudah menyerah, anggap semua masalah adalah tantangan yang harus teman-teman taklukkan ya, supaya teman-teman dapat menggapai cita-cita teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini bimbingan kita hari ini. Apabila ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan, kita bisa bikin jadwal lagi ya, kita bikin bimbingan lagi gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.